Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Jadi di sini kita sudah melakukan berbagai hal kayak ya di pertemuan pertama create dan hapus. Intinya itu, kemudian di part 2 kita ya manipulasi tabel kayak filter kayak gitu ya dan sebagainya. Di part 3 juga kita udah bisa menggunakan operator kayak logika dan sebagainya kayak itu perbandingan. Nah, di seri yang keempat ini kita akan membahas mengenai statistiknya kayak gimana ya, kayak misalkan average-nya, rata-rata, nilai max, nilai min dari suatu field. Kemudian juga kalian akan mempelajari mengenai pengambilan sebuah data dengan kriteria tertentu yang secara spesifik. Oke, langsung aja kita pertama ya jelas melihat show database-nya. Nah, kayak biasa ya udah ada database inventory. Kemudian kalian use inventory-nya karena ya digunakan. Kemudian kalian show tabel, apa aja yang di inventory. Ada dua ya kemarin kita bikin. Ini tabel barang di pertemuan 1 dan 2. Kemudian tabel barang di pertemuan ketiga dan tabel ruang di pertemuan 1 dan 2. Kalau kalian di ini, apa namanya? Di ruang sendiri kan ada namanya lab komputer, lab apa ya? Lab serbaguna. Kemudian ada ruang kuliah dan macam-macam lah intinya jenis-jenis ruang gitu di perkuliahan. Nah, makanya kita mau hitung nih di tabel ruang itu ada berapa lab komputer gitu. Jadi di univ tersebut itu ada berapa lab komputer ya kalian bisa select count bintang. Jadi hitung semua apa yang dihitung ya lab komputer, apa yang dihitung kan lab komputernya di mana di ruang. Jadi kita menghitung semua lab komputer di tabel tersebut. Sorry ya, saya ngomongnya barusan agak belibetan karena belum minum jadi kurang fokus. Atau kalian mau belikan minum? Silakan, saya cukup haus ini. Nah, kemudian kalian juga bisa select max kayak itu. Jadi kan kalian tahu di tabel ruang itu ada kapasitasnya ya. Jadi kan ruang kuliah ada yang kapasitasnya berapa orang atau ya macam-macam lah. Nah, makanya kita mau tahu nih di tabel ruang kuliah tersebut, ini di tabel ruang kuliah itu kapasitas terbesarnya itu berapa dan di mana kan kalian pengen tahu kan kayak itu. Nah, kayak itu. Jadi kita run. Oh, ternyata nggak dimunculkan ininya ya. Karena select mark doang. Jadi kalian tahu nih, kapasitas terbesar ruang kuliahnya itu bisa menampung 65 peserta kuliah. Jadi kalau dosen pengen ngasih apa? Ngasih kelas itu biasanya maksimal berapa peserta gitu kan. Nah, ini kalian bisa gampang kalau kalian menggunakan database. Tinggal query-query sederhana kayak gini gitu. Kemudian di tabel barang. Nah, ini kan kemarin kita ada inventarisir barang-barang, ada kursi kuliah, proyektor, LCD, ya macam-macam komputer. Nah, kalau kalian pengen melihat nih dari sumber dana PNBP, kemudian barangnya itu yang tahun produksinya paling tua, itu apa? Mungkin kan kalian pengen loakan atau diganti yang baru gitu kan. Nah, kalian bisa select minimal tahun produksi. Jadi kan minimal tahun produksi berarti paling tua. Jadi paling tua itu produksinya tahun 2008 di tabel barang. Jadi barang tertua itu 2008 ya. Kemudian kalian juga bisa melakukan average atau rata-rata luas dari ruang kuliah pada lantai 2 itu berapa gitu. Kita lihat. Oh ya, saya malah belum jelaskan ya. Kalau ada ini pagar ini tuh artinya komentar. Jadi nggak akan dieksekusi. Oke, kemudian kita akan melakukan pengolahan data string. Tadi kan statistik berdasarkan data numerik. Nah, sekarang kita akan melakukan pengolahan data string pada database atau tabel di database ini. Jadi kalian pengen lihat nih nama data yang awalannya itu bendanya itu meja. Jadi kan ada meja kuliah, meja dosen, meja apa misal gitu ya. Jadi select bintang from barang dan where di mana nama barangnya itu ada meja persen. Jadi apapun yang ada mejanya, belakangnya apapun kalian tampilkan. Nah, ini kan ada meja kuliah, meja komputer, meja sidang, meja tamu. Nah, itu ya. Jadi yang awalannya meja. Kemudian kalian juga bisa melihat data yang mengandung kata kuliah. Jadi entah itu di depan atau di belakang. Dan kalian cuma mau lihat nomor barang, nama barang, dan sumber dananya aja. Enggak semuanya field ditampilkan. Jadi yang ini ya, persen kuliah, persen. Jadi apapun yang mengandung kata kuliah kita tampilkan.
Jadi meja kuliah, ya kursi kuliahnya ada 3, dan sumber dananya ada 3. Nah, jadi itu sih. Kalian juga bisa yang khusus akhirannya. Nah, jadi persen kuliah gitu. Jadi yang akhirannya kuliah. Sama ya dengan yang mengandung kata kuliah, karena memang kata-kata kuliah itu di barang di akhir. Masa kuliah meja kan nggak masuk akal. Jadi ya meja kuliah. Jadi pasti di akhir. Nah, kemudian kalian pengen menampilkan nomor barang, nama barang, dan sumber dana dari tabel barang-barang yang ada di Univ, yang nama barangnya itu dimulai dari K atau M. Apa yuk? Barang yang dimulai dari K sama M. Uh, saya juga nggak hafal, coba run aja ya. Ini M, meja, 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 meja. K, kursi, kursi. Macam-macam kursinya. Kursi kuliah, kursi lipat, kursi sidang. Mejanya juga kuliah, meja komputer, meja sidang, kayak gitu. Jadi, apapun yang kapital, kapital, awalannya itu K atau M, ya nanti kita ditampilkan. Nah, beda nih kalau tadi ini ya, topi K, kemudian topi M. Nah, kalau ini topi dalam kurung siku K minus M. Itu artinya berarti K huruf K sampai M. K, L, M. Berarti L juga muncul nanti. Kita lihat. Nah, tadi kan K sama M doang. Nah, sekarang ada layar peraga, LCD. Nah, iya kan? Berarti ada L-nya juga, karena ini K sampai M, bukan K saja dan M saja. L-nya nggak ikut. Kalian juga bisa menggunakan akhiran yang kata kuliah kayak tadi, tapi kan tadi persen. Kalian bisa menggunakan kuliah dolar. Jadi dolar itu ya mengambil kata tersebut, tapi awalnya harus ditambahin ini ya, regex gitu ya, regex gitu. Kita run. Kalau tadi kan yang persen-persen nggak ada regep-regepnya ya. Nah, kemudian kalian juga nih bisa dengan regex ini, regex. Ntar ya, saya lihat ke atas dulu. Jadi regex ini tuh bisa menghitung, jadi menampilkan apa aja nih, nomor barang, nama barang sumber dana dari kata-kata yang jumlahnya sejumlah titik ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Jadi kita tampilkan yang barangnya itu panjang karakternya 13. Nah, ini ada meja komputer dan printer laser. Nah, kalau kalian kayak gini kan kadang nggak teliti, titiknya banyak kan, typo. Kalian juga bisa menyingkatnya menjadi topi titik kurung kurawa atau kurung keriting 13, karena kita pengen menampilkan barang yang panjangnya karakternya 13, kemudian di dolar. Kalau ini kan titiknya dijabarkan. Kalau ini titik sejumlah berapa gitu, sejumlah 13. Sama sih hasilnya, cuma ini lebih sederhana. Nah, sama. Sama nggak sih? Sama ya. Oke, mungkin cukup sekian seri MSQL. Mungkin kalau seperti yang join dan sebagainya, bisa di lain waktu karena ini pengenalan dasar dulu. Dan see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.